Sahabat Zona Populer, di tengah kemajuan zaman dan munculnya teknologi canggih, kita menyaksikan kehadiran robot yang berperilaku seperti manusia dan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Inovasi seperti mengolah air laut dan limbah menjadi air minum menjadi bagian dari realitas kita saat ini. Namun, di tengah semua kemajuan ini, masih ada negara-negara yang terjebak dalam urusan agama, misalnya negara Konoha, mengutamakan persekusi terhadap pemeluk agama lain saat beribadah. Sahabat Zona Populer, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Silakan berikan komentar Anda di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan Zona Populer, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sahabat Zona Populer, mari kita menyoroti negara-negara yang sangat maju dalam teknologi, yang tentunya negara maju adalah negara yang tidak mabuk agama, seperti Amerika Serikat, China, dan Israel. Globalisasi dan teknologi telah menjadikan tiga negara ini sebagai simbol kemajuan. Ketika kita berpikir tentang infrastruktur Amerika, mungkin yang pertama terlintas di benak kita adalah jembatan ikonik Golden Gate dan jalur-jalur mobil yang tak ada habisnya. Namun, jembatan tersebut telah berdiri sejak tahun 1937, dan pembangunan bendungan Hoover mengguncang dunia pada tahun 1930-an. Sekarang, alihkan fokus kita ke Cina, di mana revolusi infrastruktur yang inovatif telah terjadi. Cina tidak hanya mendefinisikan skala dan kecepatan teknik, tetapi juga menantang batasan-batasan yang ada. Dalam hal infrastruktur, kesenjangan antara Cina dan Amerika jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Contohnya, sementara proyek kereta cepat di Amerika terjebak dalam perdebatan Kongres yang tak berujung, kereta peluru Cina melaju dengan kecepatan 421 km per jam di jalur kereta berkecepatan tinggi sepanjang 40.000 km, sebuah pencapaian luar biasa. Proyek kereta cepat California yang disetujui pada tahun 2008 hingga kini belum selesai. Dengan anggaran awal 33 miliar dolar yang membengkak menjadi lebih dari 128 miliar dolar, proyek ini menghadapi banyak tantangan. Masyarakat California awalnya optimis, namun kenyataan kini proyek itu diperkirakan baru akan rampung antara tahun 2033 hingga 2035. Di sisi lain, sejak jalur Beijing-Tianjin dibuka pada tahun 2008, Cina telah berhasil membangun lebih dari 40.000 km jalur kereta berkecepatan tinggi, dengan biaya konstruksi rata-rata hanya sepertiga dari proyek serupa di California. Di Amerika, 42% jembatan telah melewati masa pakai yang diharapkan, menyebabkan kerugian ekonomi signifikan akibat penuaan dan kerusakan. Sementara itu, Cina memiliki 8 dari 10 jembatan penyeberangan laut terpanjang di dunia, dan mampu membangun jembatan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Penggunaan teknologi canggih memungkinkan mereka menyelesaikan proyek dengan efisiensi yang menakjubkan. Perbedaan ini muncul dari pendekatan yang berbeda terhadap infrastruktur. Di AS, proyek sering terhambat oleh proses persetujuan yang panjang dan pertentangan politik. Sedangkan di Cina, perencanaan terpusat memungkinkan mobilisasi sumber daya secara cepat dan efisien. Meskipun banyak suara skeptis yang meragukan proyek besar di Cina, keberhasilan dalam teknik dan konstruksi mereka tidak dapat disangkal. Desain yang canggih dan teknologi tinggi memastikan bahwa proyek-proyek tersebut tidak hanya sekedar simbol, tetapi juga bermanfaat secara praktis dan tahan lama. Di bawah gemuruh ombak Selat Linyoang, 33 segmen terowongan besar yang terendam, masing-masing setinggi gedung 8 lantai dan berbobot 80.000 ton, harus disejajarkan dan disatukan dengan presisi layaknya menyusun balok Lego. Margin kesalahan tidak boleh lebih dari 5 cm. Kesulitan yang dihadapi para insinyur Cina dalam membangun jembatan Hong Kong-Zhuhai-Macau bagaikan memasukkan jarum ke dalam kapal induk yang bergerak saat badai. Ini adalah tantangan luar biasa yang dihadapi para insinyur. John Smith, anggota American Society of Civil Engineers, pernah berkata, mencapai presisi tingkat milimeter pada sambungan pipa yang terendam di laut dalam adalah hal yang dulunya kami anggap mustahil. Menghadapi skeptisisme dan ejekan dari para ahli luar negeri, para insinyur Tiongkok menanggapinya dengan tekad dan sikap tenang. Kesulitannya memang belum pernah terjadi sebelumnya. Toleransi pada tingkat milimeter dalam kondisi demikian adalah tantangan besar. Namun itulah sebabnya kita harus melakukannya. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai insinyur Tiongkok. Kami tidak akan terintimidasi oleh ejekan atau keraguan, dan tidak ada blokade teknologi yang dapat menghentikan kemajuan kami. Kami akan tetap di lokasi, melakukan penelitian siang dan malam, dan bahkan jika kami gagal ribuan kali, kami tidak akan pernah menyerah.
Melalui usaha yang gigih, mereka menemukan teknik yang disebut pemeliharaan pondasi komposit dengan menyuntikkan material khusus ke dasar laut untuk mengubah lumpur lunak menjadi penopang sekuat batu. Selama pengujian, para teknisi bekerja tanpa henti selama 72 jam, mengalami 137 kegagalan hingga akhirnya meningkatkan kapasitas menahan beban hingga 300%. Pada 2 Mei 2017, saat penyambungan segmen terowongan E29 dan E30, lonjakan tiba-tiba menyebabkan keduanya keluar jalur sejauh 3 cm. Di momen kritis itu, sistem penyesuaian hidrolik dinamis yang dikembangkan sendiri oleh Tiongkok mulai berfungsi dan berhasil melakukan koreksi pada level milimeter dalam waktu singkat, hanya 15 menit. Langkah ini tidak hanya menyelamatkan proyek, tetapi juga menulis ulang aturan pembangunan terowongan penyeberangan laut di seluruh dunia. Saat ini, jembatan Hong Kong-Zhuhai Macau sepanjang 55 km bukan hanya jembatan penyeberangan terpanjang di dunia, tetapi juga simbol keberanian dan kehebatan teknik Tiongkok. Selanjutnya, mari kita bahas tentang rekayasa air. Bendungan Hoover pernah menjadi ikon kekuatan industri global. Namun saat ini, pembangkit listrik tenaga air Bihatan di Tiongkok telah menarik perhatian dunia. Jaringan ruang bawah tanahnya membentang sepanjang 217 km, setara dengan panjang 300 gedung Empire State yang ditumpuk bertumpuk. Gua terbesar memiliki ukuran 438 x 34 x 88,7 meter, mampu menampung 13 pesawat Boeing 737. Dalam hal output, pembangkit ini menghasilkan listrik 3 kali lipat dibandingkan bendungan Hoover. Yang lebih mencengangkan lagi, sementara penggalian besar di Boston, Amerika Serikat menghabiskan anggaran 220% dari yang direncanakan dan mengalami penundaan bertahun-tahun, Tiongkok berhasil menyelesaikan Bandara Internasional Beijing Daxing, bangunan raksasa berbentuk bintang laut, hanya dalam waktu 4 tahun. Bandara ini melayani 200.000 penumpang setiap harinya dan memperoleh 60 paten internasional dalam prosesnya. Dari jembatan penyeberangan hingga pembangkit listrik tenaga air raksasa, dari jaringan kereta api berkecepatan tinggi hingga pangkalan energi bersih besar, para insinyur Tiongkok terus mendorong batasan, mengubah yang mustahil menjadi kenyataan. Mereka benar-benar membangun tulang punggung kebangkitan suatu bangsa. Proyek-proyek ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya mengekspor infrastruktur, tetapi juga mengekspor solusi pembangunan yang komprehensif. Bahkan New York Times mengakui bahwa infrastruktur Tiongkok sedang membentuk kembali tatanan ekonomi global. Jadi, bagaimana Tiongkok mendefinisikan abad berikutnya dari kemajuan manusia? Sementara AS masih memperbaiki jalan raya dari abad lalu, China sudah menjelajahi masa depan infrastruktur. Setiap proyek besar yang dibangun membawa Tiongkok mengatasi tantangan teknik kelas dunia melalui inovasi dan metode konstruksi yang canggih, sehingga mendapatkan julukan maniak infrastruktur. Selain itu, Tiongkok telah melaksanakan proyek besar di banyak negara lain, masing-masing menjadi simbol dorongan pembangunannya. Di balik kepemimpinan global dan infrastruktur Tiongkok, terletak lompatan teknologi dan dukungan dari negara besar. Selama 1 abad, sejak pendirian Republik Rakyat Tiongkok, perjuangan generasi demi generasi para insinyur Tiongkok telah melukiskan gambaran Tiongkok yang makmur saat ini. Namun ini bukanlah akhir bagi Tiongkok. Di masa depan, calon-calon penggila infrastruktur akan terus membantu lebih banyak negara berkembang melakukan modernisasi, menciptakan peluang baru untuk pembangunan dan membangun dunia yang lebih baik dan lebih layak huni bagi semua. Setiap jembatan, setiap jalan, dan setiap proyek menghubungkan kota dan negara. Saat ini dan di masa depan, Tiongkok dan dunia saling terhubung. Infrastruktur Tiongkok tidak hanya membentuk kembali wajah Tiongkok, tetapi juga menggambarkan kekuatan, semangat, dan kecepatan bangsa tersebut. Si maniak infrastruktur tidak akan pernah berhenti. Proyek pemindahan air selatan ke utara merupakan sistem pengalihan air antar cekungan terbesar di dunia. Dengan jaringan saluran air yang mengalir dari daerah tinggi yang terpanjang, mencapai 9 km dalam satu bentangan, tanpa terpengaruh oleh lapisan permukaan. Proyek ini melibatkan kelompok stasiun pompa terbesar di dunia. Dirancang dalam 13 tahap, stasiun pompa bertugas mengangkat air secara bertahap dari Yanzhou hingga ke tepi selatan Sungai Kuning. Banyak persimpangan air dibangun di tempat tinggi dan rendah, termasuk beberapa yang menyeberangi Sungai Kuning di bawah dasar sungainya. Dengan adanya fasilitas otomatis yang melengkapi seluruh rute, proyek ini mampu melintasi 8 provinsi dan daerah aliran sungai utama, mengalihkan air lebih dari 2.000 km secara teratur dan efektif. Setelah 9 tahun beroperasi penuh, air yang cukup untuk mengisi seluruh Sungai Kuning telah berhasil dialihkan ke China Utara, yang berarti 170 juta orang di 44 kota kini menggunakan air dari Sungai Yangtze. Dengan dukungan teknologi modern, China tengah membentuk kembali sungai-sungai seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan menciptakan sungai-sungai baru di tanah yang sangat kuno ini.
Di samping pengelolaan air, China juga menghadapi tantangan lingkungan yang ekstrim dengan pembangunan jalur kereta api Sichuan Tibet, sebuah proyek monumental yang melintasi gletser, zona gempa, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Jalur kereta api sepanjang 1959 km ini menghubungkan Chengdu dan Sichuan ke Lhasa dan Tibet, melintasi 14 garis patahan aktif dan banyak puncak tertutup salju. Para insinyur menghadapi tantangan tinggi seperti ketinggian ekstrim, suhu dingin, longsoran salju, tanah longsor, dan gempa bumi dalam satu proyek. Beberapa bagian jalurnya bahkan berada di atas 4.000 meter dari permukaan laut. Membangun satu terowongan saja bisa memakan waktu 5 tahun atau lebih. Namun setelah selesai, jalur kereta api ini akan memangkas waktu perjalanan dari 36 jam menjadi kurang dari 13 jam. Ini lebih dari sekedar jalur transportasi. Ini adalah simbol tekad China untuk melampaui batasan teknik. Dunia pun menyaksikan keajaiban ini terwujud. Di era modern ini, seluruh dunia sedang mengalami gelombang proyek konstruksi besar-besaran yang membentuk kembali masa depan. Di balik berita utama, terdapat proyek-proyek menakjubkan lainnya yang diam-diam mengubah wajah planet kita. Salah satunya adalah kota cerdas Shong di China yang merupakan investasi sebesar 95 miliar dolar dan dibangun dari nol dalam waktu hanya 7 tahun. Dengan lebih dari 3.000 bangunan yang telah didirikan, kota ini dilengkapi dengan sistem jalan digital yang mengumpulkan data lalu lintas secara real-time dan menghitung rute darurat yang optimal. Ini bukan sekedar proyek konstruksi, mereka sedang membangun masa depan. China dikenal karena sejarah panjangnya dan ekonominya yang berkembang pesat. Namun, bisa jadi hal yang paling mencengangkan adalah kecepatan konstruksinya yang luar biasa. Sementara kereta api berkecepatan tinggi di AS menghadapi penundaan selama beberapa dekade, dan proyek kota jalur di Arab Saudi masih dalam tahap perencanaan, China telah berhasil mengubah tanah tandus menjadi kota futuristik dengan kecepatan yang mengesankan. Mega proyek senilai 95 miliar dolar ini tidak hanya berbicara tentang gedung pencakar langit. Ini juga menciptakan jalan dengan kemampuan berpikir. Jalan-jalan pintar ini secara otomatis menghitung rute tercepat untuk kendaraan darurat. Dan ini baru permulaan. Mega proyek yang sedang berlangsung di China tengah mendefinisikan ulang skala infrastruktur modern. Lalu, bagaimana China dapat membangun dengan begitu cepat? Dan bagaimana proyek-proyek ini akan membentuk masa depan global? Hari ini, kita akan menjelajahi mega proyek paling menakjubkan yang ada di China. Proyek yang tidak hanya mengubah kota-kota, tetapi juga menetapkan standar baru secara global. China telah melakukan hal yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Mereka membangun kota pintar senilai 95 miliar dolar di dataran Hamei dalam waktu yang menakjubkan ini. Xi'an, yang menjadi ibu kota kedua yang dirancang untuk mengurangi beban fungsi non-intensif di Beijing, membentang lebih dari 2.000 km. Kota ini direncanakan sebagai ruang perkotaan yang berteknologi tinggi, hijau, cerdas, dan layak huni. Berbeda dengan kota tradisional, Xi'an dirancang dari awal, baik di atas maupun di bawah tanah. Di bawah tanah, terdapat sistem transportasi dan utilitas yang lengkap. Sementara di atas tanah, kota ini menonjolkan ruang terbuka hijau dan elemen alam. Infrastruktur yang ada mengintegrasikan kereta bawah tanah, jalur kereta berkecepatan tinggi, sistem air, jaringan listrik dan jaringan 5G menjadi satu ekosistem yang terpadu. Jalan-jalan cerdas, didukung oleh sensor 5G dan Internet of Things, memantau lalu lintas secara real-time, menyesuaikan sinyal secara dinamis, dan bahkan dapat menghitung rute darurat yang optimal. Bayangkan sebuah mobil pemadam kebakaran yang mendapatkan lampu hijau untuk mencapai lokasi kejadian dalam waktu singkat. Itu bukan fiksi ilmiah, melainkan kenyataan yang sudah berlangsung. Sementara negara lain masih berdebat tentang konstruksi, China sudah berfokus pada cara membangun yang lebih baik. Perbedaan ini bisa menentukan perlombaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, mari kita alihkan fokus pada mega proyek yang telah berhasil diselesaikan di China. Ini bukan sekedar pusat transportasi, melainkan stasiun kereta api Xi'an yang kerap disebut sebagai yang terbesar di Asia. Lebih dari sekedar stasiun kereta, ini adalah mahakarya baja seberat 60.000 ton, sebuah proyek monumental yang menggabungkan rel kereta berkecepatan tinggi dengan arsitektur futuristik. Pembangunannya dimulai pada Desember 2018 dan selesai pada Desember 2020. Dalam waktu 2 tahun, China menyelesaikan apa yang dianggap mustahil oleh dunia. Kehebatan teknik China tidak hanya terbatas pada pembangunan kota, tetapi juga mencakup pengelolaan air dalam skala nasional. Saat bagian selatan China memiliki pasukan air yang melimpah, bagian utara menghadapi kekurangan air yang serius. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, China meluncurkan proyek pemindahan air paling ambisius dalam sejarah,
yaitu pengalihan air dari selatan ke utara. Dengan investasi mencapai 120 miliar dolar, proyek ini membentang lebih dari 14.000 km, setara dengan membangun jalur air dari Beijing ke Mesir. Rute utamanya melintasi Sungai Kuning dan pegunungan Taihang yang terjal, menimbulkan tantangan teknik yang ekstrim. Ratusan stasiun pompa, waduk, dan terowongan harus dibangun. Dan untuk melindungi sumber air, hampir 400.000 orang terpaksa direlokasi. Saat ini, lebih dari 10 miliar meter kubik air mengalir ke utara setiap tahun, memberikan pasukan penting bagi kota-kota seperti Beijing dan Tianjin. Ini bukan sekedar prestasi teknik, ini adalah jalur kehidupan nasional.